Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, pada pertemuan sebelumnya tentang Wali Songo kita sudah mempelajari untuk SKI itu yang pertama yaitu pengertian Wali Songo, kemudian menghafalkan tentang Wali Songo, mengerjakan soal-soal, kemudian juga kita sudah mempelajari silsilah Maulana Malik Ibrahim, kemudian perjuangan Maulana Malik Ibrahim, dan yang terakhir kita sudah mempelajari keteladanan perjuangan Maulana Malik Ibrahim. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari yaitu perjuangan Maulana Malik Ibrahim, karena pada pertemuan kemarin kita belum menjelaskan tentang masing-masing dakwahnya bagaimana ya Maulana Malik Ibrahim itu. Nah, baik, Bapak akan jelaskan perjuangan Maulana Malik Ibrahim. Nah, yang pertama berdakwah dengan berdagang. Nah, jadi begini anak-anak, jadi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini beliau melakukan dakwah dengan jalur perdagangan. Contohnya itu beliau menjual berbagai bahan makanan dan peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau atau murah. Menurut pendapatnya, berdagang merupakan sarana paling tepat untuk apa? Untuk menjalin keakraban dengan masyarakat. Nah, jadi untuk menyebarkan agama Islam, Maulana Malik Ibrahim ini dengan mendekati masyarakat dengan cara apa? Berdagang. Nah, karena dengan hal tersebut didekati dengan penuh keakraban agar dapat dikenal dan mudah diberi pemahaman tentang ajaran agama Islam. Jadi dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini berdagang, kemudian akrab dengan masyarakat, maka Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini lebih mudah apa? Untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Kemudian dalam berdagang, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik terkenal dengan sifatnya yang jujur dan berakhlak mulia. Kemudian karena sifatnya yang jujur dan berakhlak mulia Sunan Gresik, sedikit demi sedikit Sunan Gresik ini dia memperkenalkan agama Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang. Nah, kemudian cara berdakwah dengan berdagang yang dipraktikkan oleh Sunan Gresik ini dan pengikutnya membuat perkembangan Islam di Pulau Jawa berlangsung sangat cepat. Bukan hanya menarik hati di kalangan masyarakat bawah, melainkan juga telah menyentuh kelas atas seperti kaum bangsawan, tokoh masyarakat, kepala suku, dan para ketua adat. Nah, kemudian kita sudah mempelajari juga yaitu tentang berdakwah dengan mengajari bercocok tanam. Nah, Pak, bagaimana ya berdakwahnya Sunan Gresik itu ketika mengajarkan bercocok tanam? Nah, jadi ketika di Gresik itu mata pencaharian untuk orang Gresik itu kebanyakan mayoritas yaitu petani. Sehingga Maulana Malik Ibrahim untuk menyampaikan dakwah agama Islam dengan apa? Dengan bercocok tanam. Beliau juga mengajarkan cara bertanam agar makmur, agar subur. Nah, kemudian di sela-sela memberikan cara bertanam, nah, beliau Sunan Gresik itu juga memberikan pelajaran cara bercocok tanam itu. Beliau juga mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan sukacita mau menerima ajaran Islam dan kemudian memeluk Islam masyarakat di Pulau Jawa tersebut atau di Gresik. Nah, Pak, apa saja ya perkataan Maulana Ibrahim ketika berdakwah menyampaikan agama Islam melalui cara bertani? Nah, jadi Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini menyampaikannya contohnya seperti ini. Jadi, saudara-saudara, sesungguhnya yang memberikan rezeki pada kalian adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak mampu melakukan apapun jika tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan angin, hujan, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman kita, dan Dia juga yang menciptakan diri kita. Nah, kemudian masyarakat yang mendengarkan perkataan tersebut
kemudian mereka mendengar dengan senang. Sehingga pada akhirnya banyak di antara mereka yang menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, cara Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam yaitu dengan berdakwah menggunakan atau membuka pengobatan gratis. Nah, jadi selain andal atau selain mahir dalam bercocok tanam, Sunan Gresik ini juga cukup mahir dalam ilmu pengobatan. Kalau bisa disebut sekarang ini tukang ruqyah. Nah, beliau bertindak sebagai tabib. Apa itu tabib? Sebutan untuk orang yang ahli mengobati. Kemudian dengan izin Allah, berbekal doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran serta menggunakan berbagai macam ramuan tradisional Jawa, beliau terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit. Kemudian alhamdulillah beliau tidak pernah memungut biaya dan tidak mau dibayar ketika mengobati masyarakat. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, kemampuannya dalam bidang pengobatan telah terkenal di berbagai penjuru daerah. Bercerita tersebut cepat tersiar dari mulut ke mulut, menyebabkan beliau menjadi tabib terkenal di seluruh daerah Leran, Gresik dan sekitarnya, sehingga banyak masyarakat yang juga masuk agama Islam. Nah, kemudian Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik juga untuk menyampaikan agama Islam itu melalui menyamakan status sosial. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim ini karena pada masa itu banyak sekali agama Hindu dan Buddha, yang mana ajaran agama Hindu dan Buddha itu membedakan kasta-kasta atau golongan. Contohnya ada golongan miskin, golongan guru, golongan ini, golongan itu. Nah, sehingga Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ini menyampaikan tentang Islam, bahwa Islam ini ajarannya menyamakan semuanya. Karena yang beda di mata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi yang paling mulia bagi Allah ialah mereka yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Sehingga didengar oleh masyarakat perkataan tersebut. Nah, ajaran Islam yang mulia ini mulai diterima dan diperhatikan oleh masyarakat sekitar yang ada di Pulau Jawa atau Gresik. Itulah cara berdakwahnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang pertama dengan berdagang, kedua bercocok tanam, ketiga pengobatan gratis, yang keempat menyamakan status sosial. Kemudian juga Maulana Malik Ibrahim setelah semuanya sudah banyak yang Islam, Maulana Malik Ibrahim membangun masjid dan pesantren. Mengapa Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik membangun masjid dan pesantren? Yang pertama, masjid itu sebagai benteng. Benteng apa? Umat Islam supaya tidak mudah dirobohkan. Dan juga selain membangun masjid, Maulana Malik Ibrahim juga membangun pesantren-pesantren. Nah, untuk apa? Nah, sedikit supaya ada penerus-penerus orang atau masyarakat atau generasi untuk apa? Untuk menyampaikan berdakwah agama Islam. Jadi tujuan dibuat pesantren itu sebagai penerus Sunan Gresik supaya nanti masih ada yang berdakwah tentang agama Islam. Kemudian Maulana Malik Ibrahim juga berusaha mengislamkan kerajaan Majapahit. Karena setelah bertahun-tahun berdakwah di Islam itu atau di Gresik, Maulana Malik Ibrahim berkeinginan untuk mengislamkan Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Maulana Malik Ibrahim mengalami kesulitan untuk bisa mengislamkan Prabu Brawijaya atau Raja Majapahit. Namun Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik tidak putus asa. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu beliau meminta bantuan mengirim surat kepada Kesultanan Kedah, yaitu Sultan Mahmud Shah Alam. Beliau meminta agar sang sultan berkenan datang ke Gresik bersilaturahmi kepada Raja Majapahit, sekaligus mengajak Kerajaan Majapahit untuk memeluk agama Islam. Nah, surat Maulana Malik Ibrahim itu disambut baik oleh Sultan Mahmud Alam Shah. Akhirnya sang sultan datang ke Gresik beserta seorang putrinya yang berparas cantik. Nah, Maulana Malik Ibrahim terus mengupayakan sang putri dapat dipersunting atau diusahakan untuk oleh Raja Majapahit jika ia masuk Islam. Nah, namun sungguh sayang upaya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Sultan Mahmud Shah Alam ditolak oleh Raja Majapahit, sehingga harapan untuk mengislamkan Raja Majapahit tersebut tidak berhasil. Nah, jadi dalam perjuangan dakwah, kalau yang perlu tahu, pasti ada gagal,
ada berhasilnya. Namun ketika gagal kita jangan putus asa, karena yang penting kita sudah menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, untuk tugas kalian pada hari ini yaitu silahkan kalian kerjakan. Nah, ini nih ya, kalian kerjakan yaitu latihan 4. Nah, kalian kerjakan latihan 4. Nah, kemudian setelah kalian bacakan nih, apakah soalnya? Presentasikan kembali silsilah perjuangan dan cara kisah teladan Maulana Malik Ibrahim, kemudian kirimkan presentasi kalian dalam bentuk video ke WA guru kalian. Nah, ini tadinya latihan keempat ya. Nah, karena di sini kita baru mempelajari materi tentang cara berdakwah Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi tugas kalian yaitu ya silahkan kalian kerjakan yaitu bagian C ya, halaman 18 yaitu evaluasi pelajaran 1. Kalian kerjakan bagian C. Bapak ambilkan bukunya ya. Nah, ini kalian kerjakan bagian C halaman 18. Halaman 18 bagian C kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, setelah kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian kalian fotokan lalu dikirimkan ke WA Bapak. Bapak tunggu. Ingat, pada hari ini kita sudah mempelajari materi cara berdakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ketika menyampaikan di Pulau Jawa atau di Indonesia. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.